Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Langsung saja, Ibu berikan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau sakit? Oke, baik. Berarti semua hadir ya? Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Sebelum membahas lebih dalam, perlu adik-adik tahu tujuan dari mempelajari materi proses terjadinya hujan. Dimana tujuannya yang pertama yaitu adik-adik dapat memahami apa itu hujan. Yang kedua, adik-adik dapat memahami bagaimana sih proses terjadinya hujan. Yang ketiga, adik-adik dapat memahami apa saja sih hujan-hujan yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, adik-adik dapat memahami apa saja sih manfaat dari hujan. Nah, itulah tadi tujuan-tujuan dari mempelajari materi dari proses terjadinya hujan. Nah, langsung saja kita akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Hujan merupakan sebuah presipitasi yang berwujud cairan. Sebelum turun ke bumi, hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh. Di bumi, hujan merupakan proses kondensasi uap air. Di bumi, hujan merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh ke daratan. Nah, di samping saya sudah ada media pembelajaran, yaitu media 3 dimensi. Media ini memudahkan kita untuk membahas bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, pada proses terjadinya hujan akan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama evaporasi atau penguapan, dan yang kedua kondensasi atau pengembunan, dan yang terakhir presipitasi, yaitu pencairan. Nah, evaporasi ini merupakan tahapan awal dari proses terjadinya hujan, di mana panas cahaya matahari membuat air yang berada di danau, sungai, dan lautan mengalami penguapan. Semakin tinggi panas cahaya matahari, maka banyak pula air yang menjadi uap dan naik ke atmosfer bumi. Nah, selanjutnya kita ke tahap kondensasi atau pengembunan, di mana uap air yang naik ke atmosfer bumi mengalami pengembunan atau kondensasi. Nah, kondensasi ini merupakan di mana uap air menjadi partikel padat seperti es yang berukuran sangat kecil. Nah, partikel es yang terbentuk dari uap air akan mendekati satu sama lain dan membentuk gumpalan putih yang bernama awan. Nah, semakin banyak partikel es yang bergabung, maka semakin tebal dan pekat warna awan yang ditimbulkan, sehingga biasa kita lihat dengan awan mendung. Nah, kemudian kita ke tahap presipitasi, di mana tahap ini merupakan tahap akhir dari proses terjadinya hujan. Nah, di mana proses ini merupakan proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan butiran es jatuh dan membasahi permukaan bumi. Nah, butiran es yang jatuh ke bumi akan melalui beberapa lapisan udara dengan suhu yang lebih tinggi, sehingga es akan berubah menjadi butiran air. Nah, butiran air yang jatuh ke bumi inilah yang biasa kita sebut dengan hujan. Nah, itulah tadi tahap-tahap proses terjadinya hujan. Selanjutnya kita akan membahas hujan yang terjadi di Indonesia. Nah, hujan yang terjadi di Indonesia ini adalah hujan
siklonal, di mana hujan ini terjadi akibat naiknya udara panas dari permukaan bumi disertai adanya angin yang berputar-putar pada titik tertentu. Nah, ciri identik dari hujan ini bisa dilihat dengan mendung gelap pekat secara mendadak dan menghasilkan guyuran hujan yang sangat deras. Nah, kemudian kita akan membahas manfaat dari hujan. Nah, manfaat dari hujan yaitu yang pertama, dapat menyuburkan tanaman. Yang kedua, sebagai sumber tenaga listrik. Yang ketiga, sebagai persediaan air minum. Yang keempat, sebagai sumber perekonomian sebagian masyarakat. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki kualitas udara. Nah, begitulah mekanisme turunnya hujan. Nah, dari penjelasan materi tadi, mungkin dari adik-adik ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu harap adik-adik dapat memahami penjelasan dari materi mekanisme turunnya hujan. Nah, cukup sekian Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.